unknown itu adalah saat kita udah tinggal di satu tempat udah lama, dan saat kita pindah atau balik ke kampung halaman ya kita harus agak ngeriset diri sendiri, ngeriset mindset, dan kita mulai dari nol. Dan itu nggak apa-apa, karena itu part of process. Halo, nama saya Teguh Wicaksono, saya seorang marketer dan seorang music enthusiast. Halo, aku Madrim, aku seorang pekerja remote dan aku seorang virtual assistant. Ya. Jadi yang tinggal di rumah ini tentunya ada aku dan Teguh, satu lagi anabul kami namanya Beagle, dia anjing English Bulldog. Kita officially pindah di bulan Februari tahun 2025. Jadi sekitar berapa tuh? Mungkin kayak 6 bulan, 7 bulan. Jadi saya beli rumahnya tahun 2017. Waktu itu saya beli sekitar beberapa bulan sebelum harus pindah ke Singapura untuk pekerjaan. Jadi selama 2017 sampai 2023 rumahnya dikontrakan. Lalu di akhir 2023 kami punya rencana untuk merenovasi rumahnya. Nah terus ada beberapa hal terjadi antara 2023 2024, akhirnya malah kami officially pindah ke Indonesia lagi dan menempati rumah ini. Kalau waktu di Singapura kan majority kan kita tinggal hampir 90% orang nggak tinggal di rumah ya. Tinggalnya tuh di flat atau di kondo atau di HDB dan itu biasanya satu lantai. Nah kita transisi pindah ke sini totalitas rumah yang luasnya 2 kali lipat bisa dibilang. Yang paling common itu adalah kayak butuh transisi antara misalkan activity kita di tengah atau kita ke kamar atau mau ngambil barang di atas tuh lumayan naik turun. Nah itu yang perbedaan paling besar sih luasnya. Tapi luasnya juga karena bukan di satu lantai tapi 2 lantai. Itu yang aku nggak tahu lo Teguh, tapi buat aku personally bener-bener masih adjusting sampai sekarang. Kalau buat saya, salah satu aspek yang paling penting atau paling cepat disadari bahwa ini crucial adalah untuk meng-unlearn. Artinya unlearn itu adalah saat kita udah tinggal di satu tempat udah lama, kita udah accustomed sama berbagai hal yang kita lakukan, dan saat kita pindah atau balik ke kampung halaman ya kita harus agak ngeriset diri sendiri, ngeriset mindset. Jadi clean slate aja gitu, kayak blank canvas, dan kita mulai dari nol. Dan itu nggak apa-apa, karena itu part of process. Jadi proses awal kita akhirnya berinteraksi dengan Marka dan akhirnya decide untuk kerja bersama mereka. Waktu itu kita memang salah satu hal yang menurut saya penting banget adalah kita mendapatkan partner bekerja yang bukan visi yang sama tapi lebih mengakomodasi apa yang kita butuhkan di saat itu. Setelah itu kan kita di Singapura, kita juga saat kita berinteraksi sama individualnya kayak kita bisa, there's a sense of trust juga gitu. Mereka men-translate our vision aja sih gitu. Betul. Jadi kayak ya itu dia ketemu di tengah gitu. Jadi kita punya vision, kita punya ideas, kita punya rough pillars, terus mereka yang nge-fine tune itu jadi execution. Betul. Gitu. Kalau dari rumah pas masuk itu langsung ada foyer ya. Nah di foyer itu ada daerah, itu adalah dimana kita tuh suka gantung barang. Tapi paling banyak itu adalah barang-barangnya Beagle. Dan juga yang kita suka dari foyer kita adalah dimana kita bisa naruh sepatu-sepatu kita. Jadi clean area rumah biar sepatu-sepatu itu tidak kotor gitu.
Lalu pas masuk adalah living room area kita. Nah, living room area kita bisa dibilang di mana aku, Teguh, dan Bagel itu most of the time spend quality time together. Kita ya biasanya lounging, nonton TV bareng, terus Bagel juga bisa di sofa bareng sama kita gitu. Jadi biar lebih detail juga, nah di ruangan living room ini ada nook roomnya dia, di mana dia itu ada ruangan nyempil ya dia untuk kita bikin supaya dia juga punya personal space gitu. Ada kamar powder room slash kamar mandi tamu gitu, yang bisa dibilang cukup lumayan eksperimental ya gitu, karena di situ ada karya yang cukup penting buat kita, yaitu karya dari teman kita yang bikin, tapi itu sebenarnya wedding poster kita juga. Iya. Nah, langsung masuk di sebelah ruangan itu adalah ruang kerja aku, tapi bisa jadi guest room juga. Oke, langsung ke jantungnya rumah ini ya. Jantung rumah ini adalah ada di belakang aku, adalah dining dan kitchen area. Jadi waktu kita ngobrol sama teman-teman Studio Marka kayak please make the room area dining dan kitchen area jadi jantungnya rumah. Mungkin bukan area yang kecuali kita makan ya, kayak yang bener-bener bukan 70% kita di sini, terus kalau kita berdua of course dia di living room. Tapi kalau sama kita lagi ada kerabat, ada keluarga, pasti di sini. Mau itu cuman ngobrol, cuman ngopi, atau cuman apa ya, ada apalagi kalau ada acara, pasti kita ada di dining area. Lalu setelah itu ada outdoor area. Nah ini di luar dari function terpenting rumah adalah sirkulasi udara, karena butuh ya. Jadi kalau misalkan udara lagi cukup oke, kita buka aja gitu. Kita buka, nah terus kita juga bisa naruh tanaman. Terus itu juga ada juga bisa duduk-duduk. Terus biasanya kalau tamu yang pengen ngerokok atau pengen ngobrol juga atau ada privacy bisa di luar. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya potty area-nya Bagel. Setelah naik ke lantai 2, yang bisa lihat pertama tuh di bagian second living room-nya, tapi bisa dibilang jadi big walk-in closet juga sih ya gitu, karena emang request untuk punya big mirror karena ya buat kita preparation aja sih gitu, jadi nggak usah udah enak aja gitu. Basically itu big walk-in closet kita dan ada mirror yang besar gitu. Lalu setelah nggak jauh dari situ ada study room-nya Teguh. Sangat penting buat saya. Jadi study room itu seperti kita udah mention beberapa poin bahwa kayak ini all these objects itu juga part of the journey gitu. Jadi saya sangat suka sama koleksi buku saya. Karena itu buku yang memang dari zaman dulu udah saya punya dan saya baca, dan itu jadi part of knowledge saya pribadi gitu. Jadi pun dengan itu bertengger banyak memorabilia dari mulai zaman kuliah, terus pernah diundang jadi pembicara, bahkan kita ke acara-acara musik, terus project-project yang saya bikin, tiket-tiket konser yang memorable buat saya gitu. Jadi it's very easy untuk masuk ke ruangan itu dan kayak mengerti siapa saya di ruangan itu. Kita sebenarnya kamar mandi itu total ada 3 ya gitu. Terus kita nggak decide untuk menghilangkan kamar mandi di atas, kita keep aja gitu. Tapi kita make it smaller gitu. Jadi ya kamar mandinya juga cukup simple gitu, warna putih, ada aksennya gitu. Pokoknya gampang aja untuk digunain sih. Gitu. Tapi kita taruh a little bit of colors aja supaya nggak terlalu plain gitu. Setelah itu kamar terakhir adalah main master bathroom. Master bathroom itu ada beberapa aksen-aksen yang menurut aku menarik gitu ya. Ada beberapa ada pattern gitu. Banyak garis-garis yang aku cukup suka gitu. Ada feel modernism ya, ada feel art deco-nya juga gitu.
Lalu master bathroom, direnovasi tentunya gitu, aksennya warna biru. Terus udah itu ada, perbedaannya adalah cukup lebih besar dari sebelumnya. Cuman yang membedakan, jadi awal desainnya tadi kita mikir ada bathtub, tapi setelah kita pikir-pikir kayaknya bathtub juga nggak akan sering dipakai. Jadi kalau ngelihat dari habit aku sama Teguh, apa sih yang biasanya aku suka protes? Rebutan sink. Jadi supaya untuk tidak ada drama kecil-kecil, lalu aku bilang sama kayaknya yang lebih penting double sink deh gitu. Jadi for our peace of mind, jadi kayak ya udah kalau areanya Teguh tuh lebih, aku punya area Teguh, ada areanya aku gitu. Teguh kiri, aku kanan gitu, udah. Menurut saya, so far Bagel I think he's doing great sih. I think he's doing good. Tapi memang ada hal yang mesti di-address aja sih, ada yang berubah gitu dari perilakunya dia seperti itu. Banyak yang kita lakukan sih, effortnya gitu. Dan kita selalu berusaha untuk se-aware mungkin dari semua gerak-geriknya dia, apa yang dia makan, berat badannya dia gitu. Karena kayaknya pun ya manusia aja pindah tempat bisa adaptasi, ada challenge-nya gitu. Pasti binatang juga gitu. Jadi butuh waktu untuk penyesuaian dan mungkin it's going to be a challenge process, tapi nggak ngebikin less ya Bagel tetap menjadi dirinya dia sendiri aja sih gitu. Ruang favorit aku dan elemen favorit pastinya tetap di dining area dan kitchen. Ya karena mungkin bisa aku cerita sedikit, aku growing up di keluarga yang very food driven. Jadi kayak berdiskusi, ngobrol itu biasanya ada di persimpangan berhubungan dengan makanan. Jadi aku ngerasa kayak lebih enak kan kalau lo ngobrol, terus dia itu dengan adanya kudapan dan lain-lain. Ruangan favorit saya di rumah ini adalah study room saya. Alasannya karena ruangannya itu sudah mewakili berbagai hal yang ada di dalam kepala saya actually gitu. Konsep desain rumah ini yang bisa aku share adalah gak ada spesifik in terms of genre. Iya, atau bisa dibilang design movement ya. Tapi yang pasti kayak yang pernah kita ceritakan adalah kita berkolaborasi dengan studio Marka. Yang pertama adalah even kita minta mereka untuk mendesain mood boardnya. Yang bisa kita share adalah pengalaman kita, harapan kita gitu. Kita waktu itu juga hal yang kita share, ini cukup penting adalah memori ataupun hal-hal yang kita suka dari Singapura. Specifically Tiong Bahru dan elemen-elemen rumah yang kita tinggal di Tiong Bahru. Waktu itu kita memang salah satu hal yang menurut saya penting banget adalah kita mendapatkan partner bekerja yang bukan visi yang sama tapi lebih mengakomodasi apa yang kita butuhkan di saat itu. Kita akan bawa reference kita bawa story kita bawa journey kita, tapi kita nggak mau itu mendikte the whole thing. Jadi kita juga menyisakan window atau ruangan untuk mereka juga improvise. Akhirnya dari 4-5 komunikasi itu, kebutuhan itu yang paling dijawab secara immediately, paling clear adalah mereka. Karena mereka once mereka get the feel kita seperti apa, mereka juga nggak ragu untuk kayak ngasih reference gitu. Dan kalau nggak salah mood board pertama yang mereka present ke kita itu kayak nggak terlalu jauh dari ini gitu. Untuk sebuah mood board yang warnanya berani dan juga shape-nya juga berani, kita langsung dapat gitu. Jadi frekuensi itu langsung kayak, oh ini orang bener nih gitu, kayak bener asin ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena seperti yang waktu itu saya juga mention, ada vendor-vendor lain sangat established sehingga mereka udah nggak punya space untuk bereksperimentasi karena mereka ada di scale operational yang berbeda.
and it's fine gitu. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan yang kayak emang lo punya willingness untuk ketemu di tengah sama kita. Kalau furniture kita bisa bilang majority tuh, kalau furniture kayak sofa, meja gitu-gitu emang majority tuh dari sini ya. Karena kita nggak akan bawa kecuali cuman meja dan kursinya teguh. Tapi elemen dekorasinya emang paling banyak memori kita selama di Singapura. Atau even yang pernah kita bawa dari Jakarta ke Singapura, balik lagi ke Jakarta. Elemen, oke, aku bisa tambahin sih dekorasi yang paling strong key point-nya itu ya paintings kita sih. Itu salah satu bisa dibilang majority datangnya dari Singapura, hampir semuanya ya. Di master bedroom ada karyanya Utai. Di living room ada karyanya Ardi. Ada teman kita juga Ed dari Singapura. Ada juga karyanya Kanoko. Bali. Di dining area ada karyanya Abeng. Di powder room ada karyanya Kendra Ahimsa. Di atas ada karyanya Anonymous. Ya, yang Madrin beli pas dia masih sekolah kecil. Terus dan berbagai karya-karya kecil lainnya sih. Biasanya di kantor, saya di kantor jam 9, typically balik dari kantor jam 6. Kalau nggak ada meeting yang di atas jam 6, saya langsung pulang, nyampe rumah jam setengah 8, jam 8 gitu. Biasanya adegannya obviously buka pintu, bagel akan menyambut. Habis itu kita punya beberapa opsi kalau misalnya emang stay in aja di rumah, langsung lanjut nonton series yang lagi ditonton, atau kita duduk di sini terus ngobrol di meja makan. Another very important part dari hari saya adalah itu, karena biasanya akan nge-recap apa yang terjadi di kantor, apa ada obrolan apa yang seru. Saya dan Madam juga lumayan tipikal yang ngobrolin kayak current affairs gitu, kayak berita, ada konflik apa di mana, ada dokumenter seru apa, ada band baru ngeluarin album baru apa gitu. Jadi that interaction is very key for me. Juga set the whole mood untuk menutup hari gitu ya. Jadi arti rumah buat saya itu menjadi diri sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai. Nah, itu aja arti rumah. Arti rumah itu buat aku safe space dan bisa berkegiatan sehari-hari bersama orang yang saya cintai sih.